Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Siddiq dari kelas PAI 3A. Yang pada kesempatan ini saya akan menjawab soal atau menjelaskan di mana upaya pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekendensi moral. Adapun pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kini dihadapkan pada tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut era globalisasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan suatu strategi baru yang solutif dan antisipatif. Nah, di sini ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam. Yang pertama itu ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga iptek. Nah, pada dimensi ini pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi, degradasi fungsional karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Terus kemudian yang kedua, demokratisasi. Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi pendidikan Islam Indonesia. Menurut Dede Rosyada menjelaskan bahwa tuntunan demokratisasi pada awalnya ditunjukkan pada sistem politik negara sebagai antitesis terhadap sistem politik yang otoriter. Selanjutnya, perkembangan tuntunan ini mengarah kepada sistem pengolahan berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Terus kemudian yang ketiga ada dekendensi moral, yaitu revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan iptek akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi dalam konteks ini. Terus menurut Hasbi Indra menjelaskan bahwa budaya Barat telah memperlihatkan superioritasnya terhadap budaya Islam. Produk teknologi seperti TV, kemudian parabola, ada telepon, VCD, DVD, internet, dan lain-lain dapat membuka hubungan dengan dunia luar sehingga wawasan masyarakat terbuka. Namun lewat media tersebut dapat pula disaksikan hal-hal yang negatif seperti film-film yang kurang bermanfaat, sinetron, terus kemudian film pornografi yang menawarkan gaya hidup bebas dan juga kekerasan yang secara moral bertentangan dengan nilai Islam. Nah, bagaimana pendidikan Islam dan strategi pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi ini ialah seperti yang dikemukakan di atas tadi. Pendidikan Islam itu memerlukan strategi atau langkah-langkah dengan membenahi beberapa persoalan internal. Persoalan internal yang dimaksud adalah yang pertama persoalan dikotomi pendidikan, yang kedua tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam. Terus kemudian yang ketiga ada persoalan kurikulum atau materi. Ketiga persoalan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Terus saya akan menjelaskan beberapa strategi tersebut. Yang pertama, menyelesaikan persoalan dikotomi dan ilmu umum melahirkan dualisme pendidikan, yaitu pendidikan Islam dan pendidikan umum.
Dikotomi dan dualisme merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan sampai sekarang. Terus kemudian yang kedua ada revitalisasi tujuan dan fungsi. Lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu mendesain ulang tujuan dan fungsinya. Menurut Azumardi Azra, terdapat beberapa model pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan Islam mengkhususkan diri pada pendidikan keagamaan saja untuk mempersiapkan dan melahirkan ulama mujtahid yang mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan perubahan zaman. Terus kemudian pendidikan Islam yang lain, yang kedua adalah mengintegritaskan kurikulum dan materi-materi pendidikan umum dan agama untuk mempersiapkan intelektual Islam yang berpikir secara komprehensif, ya contohnya seperti sekolah madrasah. Terus kemudian ada juga pendidikan Islam meniru model pendidikan sekuler modern dan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam, contohnya seperti sekolah-sekolah Islam. Terus kemudian ada pendidikan Islam menolak produk pendidikan Barat atau memboikot. Hal ini berarti harus mendesain model pendidikan yang betul-betul orisinil dari konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosial budaya Indonesia. Terus kemudian yang terakhir, pendidikan Islam tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah tetapi dilaksanakan di luar sekolah. Artinya pendidikan agama dilaksanakan di rumah atau di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Terus kemudian yang terakhir, strategi yang ketiga ialah reformasi kurikulum atau materi. Nah, strategi ini sangat bagus sekali karena materi pendidikan Islam terlalu didominasi masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual, dan eskatologis. Menurut Malik Fajar menjelaskan, materi pendidikan Islam disampaikan dengan semangat ortodoksi keagamaan tanpa ada peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Pendidikan Islam tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari, kecuali hanya sedikit aktivitas verbal dan formal yang bersifat ritual. Jadi kesimpulannya ialah globalisasi menyebabkan penduduk dunia berbaur dan menyatu dalam pergaulan yang lintas batas dan lintas budaya. Bidang-bidang kehidupan pun dibuat saling terkait satu sama lain. Globalisasi melahirkan saling ketergantungan sekaligus menghadirkan persaingan di semua lingkungan hidup. Yang kedua, ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dependensi moral. Ketiga tantangan tersebut membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Perkembangan dan kemajuan iptek prinsipnya berpotensi melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi iptek dari nilai-nilai agama. Pendidikan Islam ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam penguasaan iptek sekaligus kesanggupannya dalam mengendalikan dampak negatif pada iptek tersebut. Terus yang ketiga ialah menghadapi tantangan modernitas. Pendidikan Islam harus melakukan langkah strategi dengan terlebih dahulu membangun paradigma keilmuan yang integratif sebagai jawaban terhadap dikotomi ilmu lembaga pendidikan Islam. Dan juga mendesain ulang fungsinya dengan memilih model pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, pilihan yang paling tepat adalah mengadaptasi model pendidikan modern atau barat dalam sistem pendidikan Islam. Pilihan ini bukan berarti sekularisasi atau westernisasi, tetapi pilihan ini tetap meniscayakan nilai-nilai Islam terpelihara dalam aktivitas pendidikan Islam. Tahap selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam harus
mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi global. Mungkin itu yang bisa saya jawab. yang yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.